Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ya kemarin di channel satunya penulis posting soal ya Shell jualan Pertamax ya. Jadi bahan bakar Shell Super sekarang warnanya jadi biru. Dan ya kalau lihat semua tanda-tanda yang ada itu adalah Pertamax. Jadi dari Shell-nya sendiri sudah bilang bahwa bahan bakarnya tidak tersedia lagi di Indonesia. Kemudian pengelolaan SPBU sekarang dikelola oleh Citadel. Katanya tetap menyediakan bahan bakar berkualitas, tapi nggak nyebut apakah itu masih buatan Shell. Merek Shell disebut masih ada, tapi kayaknya sudah bukan untuk bahan bakar bensin lagi ya. Kalau untuk bahan bakar dieselnya, bahan bakar solarnya, kayaknya masih buatannya Shell. Nah sekarang kita lihat mengapa kok sampai ini terjadi. Mengapa kok sampai ada wacana impor bahan bakar hanya lewat Pertamina. Apa yang ingin dicapai? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Walau ada pernyataan resmi, tapi kan ya kita nggak bisa percaya ya dengan alasan resmi tersebut. Terus mengapa masih ada gitu ya? Jadi aneh ketika dari pemerintah kemudian nyuruh impornya ke lewat Pertamina saja. Dan tanggapan pemerintah ya ketika Shell itu nggak bisa impor, anjurannya adalah untuk beli dari Pertamax saja, dari Pertamina maksudnya. Jadi Shell jualan Pertamax. Nah kita kembali ke akarnya dulu, yaitu dari masalah impor. Nah soal impor ini penulis nggak bisa cari info kejelasan mengapa kok impornya ini berhenti. Ya bagaimanapun media ini dikendalikan oleh pemerintah ya, jadi info-info yang ya info orang dalam ya jarang sekali kita bisa dengar. Jadi alasan sebenarnya mengapa kok SPBU luar sulit impor itu ya kita nggak ngerti. Karena kalau dari sisi komoditi atau pengiriman barang ya nggak ada info, nggak ada namanya sedang badai ini sehingga jalurnya nggak bisa dilewati, ada problem ini sehingga apa nggak ada seperti itu ya. Karena alasan nggak bisa kita temukan ya kita cuma bisa kira-kira, dan yang kita bisa kira-kira ya cuma pemerintah melarang impor. Jadi kelangkaan itu karena pemerintah melarang impor. Dan setelah munculnya wacana impor hanya lewat Pertamina, ini jadi ya sudah indikasi Pak bahwa kelangkaan bensin swasta itu karena campur tangan pemerintah, karena diatur oleh pemerintah. Dan pemerintah ini entah mengapa kok jadi mengakomodasi Pertamina. Entah mengapa kok Pertamina begitu kuatnya sehingga semua keputusan Pertamina pemerintah harus ikut.
Mungkin alasannya adalah biar Pertamina nggak rugi. Kalau Pertamina rugi, kenapa nggak sekalian ditutup saja? Kenapa nggak sekalian dihilangkan? Terus pengelolaan atau izin-izin jualan bahan bakar langsung serahkan masyarakat, dibebaskan, digampangkan. SPBU yang luar dibolehkan jual RON 90 atau RON 88, biar bahan bakar murah bisa dicapai oleh masyarakat. Kenapa kok bahan bakar itu kok harus kualitas tinggi? Karena toh dari standar lingkungan, pemerintah tidak menerapkan standar yang tinggi. Contoh soal kendaraan, kan masih Euro 3. Padahal kayaknya di luar negeri sudah ada yang menerapkan Euro 7. Yang Euro 6 sudah jalan juga sudah ada beberapa. Apa yang jadi alasan pemerintah untuk mempertahankan menyebut kualitas bahan bakar harus tinggi? Katanya demi alasan lingkungan, tapi yuk buktinya kalau soal lingkungan yuk gak begitu diperhatikan kalau di faktor-faktor lainnya. Kalau pemerintah perhatian soal lingkungan, kenapa kok kendaraan untuk pegawai pemerintah pakai yang boros-boros? Kenapa nggak pakai yang irit? Mungkin ada wacana yang luar biasa seperti misalnya, oh dari PLN pakai listrik kendaraannya, oh dari Pertamina pakai hidrogen kendaraannya. Tapi kan itu kembali ke infrastruktur. Infrastrukturnya sudah siap atau belum? Dan mengapa kok harus hidrogen? Kalau untuk listrik ya boleh lah, karena listrik masih ada di mana-mana, tersedia di mana-mana. Tapi kalau hidrogen, opo karepe gitu. Harusnya Indonesia itu nggak usah jadi pelopor teknologi. Selama negara lain nggak ada yang misalnya 50% kendaraannya hidrogen, ya nggak usah lah melok-melok. Yang terjadi sekarang ya sepertinya Pertamina jadi monopoli lagi, SPBU lain jadi hilang. SPBU yang ada pun jualan produknya Pertamina. Konyol ya. Karena harapan dari masyarakat kan pinginnya yo ada alternatif lah, karena bahan bakar yang dijual Pertamina itu kualitasnya paling buruk. Dan kalau ngomong kualitas, kita nggak ngomong hanya sekedar RON saja, RON saja. Yang lain-lain itu yang juga penting, terutama dari pembersihan ruang bakar yang paling penting itu. Kalau konsumsi bahan bakar ya wis lantik lah wis. Karena yang lebih diperhatikan orang itu adalah kebersihan ruang bakarnya. Bensin yang cepat rusak ya nggak disukai. Bensin yang buat komponen mesin rusak ya nggak disukai. Mungkin alasannya, oh Pertamina nggak bisa untung ketika ada SPBU lain jualan. Katanya jualan RON rendah itu bikin Pertamina rugi, atau misalnya terlalu banyak korupsi. Yang paling cocok kalau jualan RON 92. Ya kalau misalnya itu rugi ya jangan jualan itu lagi dah. Kenapa kok malah yang jualan RON 90 Vivo itu dilarang? Saya sendiri juga punya produk RON 90, tapi kenapa nggak dijual juga? Di website resmi ada tercantum, tapi mengapa kok di SPBU-nya nggak jualan? Kenapa kok masyarakat nggak boleh jualan beli RON 90? Kalau misal alasannya rugi, ya Pertamina rugi, kenapa kok harus dari harga bahan bakarnya? Kenapa kok harus dari subsidi pemerintahnya? Mengapa kok harus masyarakat yang menanggung?
di mana ada apa jeneng istilah ya, efisiensi Pertaminanya, karena masyarakat nggak lihat. Kalau misalnya Pertamina rugi, apa pegawai Pertamina masih menggunakan mobil? Apa sekarang mobil-mobilnya pegawai pemerintah dijual semua untuk menutupi kerugiannya Pertamina? Apa kemudian kalau ada ya pejabat tinggi baru nggak akan dikasih mobil lagi? Apakah pendidikan internal yang ada di Pertamina itu sudah ditiadakan? Jadi nggak ada pendidikan untuk karyawan lagi, karena toh Pertamina rugi. Ngapain karyawannya pakai pendidikan segala? Alasannya untuk meningkatkan sumber daya, ya penulis nggak yakin setelah disekolahkan itu bakal meningkat sumber dayanya. Emang sekolahnya sekolah apa? Pendidikan yang perlu itu kalau menurut penulis ya pendidikan akhlak, pendidikan moral. Karena di Pertamina banyak korupsi. Yang kasus korupsi itu pun juga, yang penulis dengar itu cuma sebagian saja. Masih banyak korupsi yang lain yang terjadi di Pertamina. Kenapa tidak ada pembasmian korupsi yang besar-besaran di lembaga Pertamina? Dihabiskan total. Hapus semua komisaris atau apapun itu. Kalau itu katanya alasannya adalah Pertamina rugi. Kalau Pertamina rugi harusnya perampingan dari dalam dulu. Kenapa kok sampai swastanya yang dihilangkan? Kenapa kok uang masyarakat itu nggak boleh lari ke lembaga lain, ke yang lain? Sementara yang lain itu menyediakan layanan yang lebih baik, kualitas bahan bakar yang lebih baik. Kenapa masyarakat nggak boleh memilih? Bisa jadi pengungkapan korupsi bahan bakar ini hanya untuk membuat masyarakat tenang saja, karena bisa jadi yang lebih besar itu nggak kelihatan, masyarakat nggak tahu. Nah ini terus jadi muncul pertanyaan ya, dulu kan ada kasus korupsi, ya bukan dulu sih, beberapa bulan kemarin kan ada kasus korupsi Pertamina, nilainya tentu fantastis. Yang dikorupsi salah satunya adalah Pertalite dijual dengan harga Pertamax, terus maksudnya markup harga Pertamax, terus dioplos jadikan Pertamax. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, jumlah yang dikorupsi itu tentu kan luar biasa ya. Maksudnya Pertamax hasil korupsi itu kan jumlahnya masih luar biasa banyak. Pertalite yang dirubah jadi Pertamax itu kan mestinya masih banyak jumlahnya. Nah itu dikemanakan? Lari kemana itu semua? Kemudian Pertamina sendiri memakai yang katanya sudah bukan markup lagi, sudah bukan Pertalite dioplos lagi. Nah kok kayaknya kesannya ya, yang sisa barang korupsi sebelumnya itu numpuk ya, numpuk banyak sekali, mungkin dalam satuan jutaan ton mungkin ya, jutaan barel. Nah kayaknya yang sekarang ini terjadi, Pertamina oversupply Pertamax, sementara Pertamax hasil oplosan itu daya simpannya sedikit, maksudnya nggak lama, masa penyimpanannya pendek. Kalau nggak segera dijual rusak, kalau nggak segera dijual bisa terjadi bahan bakarnya misah barangkali. Jadi ada air misalnya di SPBU-nya yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan alat di SPBU.
yang kalau sudah mau sampai kendaraan konsumen, ya kendaraan konsumen rusak juga. Biasanya injektornya yang rusak, pompanya juga kadang. Nah, rasanya ya adanya kelangkaan impor bensin swasta ini terjadinya karena ada timbunan Pertamax yang hasil oplosan. Harus dikemanakan itu semua. Jadi solusinya kemudian muncul bahwa yang boleh impor bahan bakar cuma Pertamina. Karena nggak ada alasan lain ya kayaknya ya. Mengapa kok sampai cuma boleh ada satu saja? Di negara lain juga ya rasanya jarang sekali ya yang SPBU-nya didominasi oleh satu lembaga saja. Di sisi lain, soal dominasi Pertamina ini rasanya nggak akan bisa berubah walau presidennya berubah. Karena sepertinya untuk kasus ini presiden itu nggak ngefek, gak ada suaranya. Orang Pertaminanya lebih kuat daripada pemerintah. Ya kalau lihat bukti-bukti sekarang lah, mau pemerintahi siapapun lah. Janji harga bensin nggak akan naik, tapi ya jadinya malah naik gila-gilaan justru pada zaman pemerintahan dia. Jadi menjanjikan bahan bakar nggak naik itu hanya omong kosong karena dia nggak punya kekuasaan. Sebagai presiden dia itu nggak punya omongan. Jadi yang namanya presiden jangan dianggap mampu untuk melakukan semuanya. Ya, contoh soal bahan bakar ini wis jelas lah. Presiden manapun nggak iso ngalahno Pertamina. Kedudukan Pertamina itu di atasnya presiden. Karena kalau presiden posisinya di atas Pertamina, mengapa kok masyarakat nggak bisa mendapatkan bahan bakar yang berkualitas? Standar kualitas pun ya jadi aneh sekali ketika kualitas hanya ditentukan oleh RON saja. Ini yang ngomong orang pemerintah. Secara RON-nya sudah sesuai punya Pertamina. Masalahnya yang lain-lain bagaimana? Ya kalau misalnya dibuat harga semua bahan bakar itu sama, Pertamina itu nggak ada anunya, nggak ada menang-menangnya, karena terlalu banyak korupsi, terlalu banyak pejabat Pertamina yang buang-buang uang rakyat. Ya hasilnya bahan bakar Pertamina harus dijual mahal. Balik lagi ya ke konsumennya. Bagaimanapun juga ya akhirnya konsumen yang jadi korban. Ini rasanya sudah fix lah, sudah pasti karena ya sekarang aja sudah ada SPBU Shell yang bahan bakarnya warna biru. Yang dari BPAKR pun bukan nggak mungkin akan menyusul bahan bakarnya jadi biru juga. Jadi isi Pertamax. Nah kalau sudah gitu ya dari konsumen itu guys apa-apa. Terus ya jadinya kita harus ya kembali ke ngoplos bahan bakar lagi lah ya. Kalau yang soal campur asetilen, toluen, silen, penulis nggak tahu. Yang penulis tahu pakai minyak samin capo 4. Dari sisi konsumsi bahan bakar terbukti bisa dilihat bedanya. Dari sisi 0-100 juga bisa dilihat bedanya. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.